dicatat di Al-Quran. Jadi barkun ini Bapak sekalian diperintah langsung oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi-Nabi, dicatat di Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 73. Allah berfirman, perintah kepada Nabi Musa, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi, gitu ya. Begitulah cara Allah menghidupkan orang yang telah mati. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah agar kamu mengerti, kata Allah. Mati di sini Bapak sekalian, ini multi tafsir. Ada orang yang mati beneran, testimoni ada 4. Di Magetan 1, ada salah satu mursyid Toreko, sudah meninggal selama 6 bulan. Sudah geletak di meja, Pak, di dalam kondisi terkafan, gitu ya. Kuburannya sudah ready, menunggu. Karena badannya masih hangat, gitu ya, sama istrinya belum boleh dikubur selama 6 bulan. Kebetulan ada mitra kami dari Ponorogo, namanya Pak Hadi yang sudah punya barkun, sama beliau di barkun, gitu ya. Sama nanya Pak Kiai, caranya barkunnya gimana? Dikasih tahu sama Pak Kiai kita, sama doanya dibacakan, gitu ya. Singkat cerita, alhamdulillah hidup lagi, Pak. Sampai hari ini, beliau juga sudah punya barkun. Beri aplaus Bapak sekalian buat barkun. Di Cilacap ada 1. Di Cianjur ada 1, di Kebumen ada 1 yang hidup lagi. Jadi dokter sudah cerita detektor jantung gitu ya, yang begini di rumah sakit itu udah tet begitu Pak. Jadi udah dimandiin di rumah sakit, udah bawa pulang, cuman badannya masih hangat seperti itu. Sampai berjam-jam masih hangat aja, hanya ditahan biasanya seperti itu. Kalau orang mati biasanya pasti dingin gitu ya. Setelah dibarkun alhamdulillah hidup lagi. Sebetulnya ada 4 orang, Pak. Ada orang yang mati beneran, testimoninya ada. Ada orang yang mati kesehatannya sedang sakit gitu ya. Ada orang yang mati usahanya sedang bangkrut. Ada orang yang mati pergaulannya sedang kebingungan begitu. Seperti itu. Maka sentuhlah dengan barkun. Jadi kalau orang sakit dikeprok begini. Ya, makanya ada yang teman-teman yang dikeprok-keprokin begini. Artinya ketika begini kita sedang melaksanakan perintah, Pak. Karena Al-Quran itu buat kita petunjuk, perintah, dan larangan. Isinya Al-Quran itu. Jadi ketika Allah perintah dicontohkan oleh Nabi Musa, pukullah mayat itu. Jadi teman-teman biasanya seperti ini. Atau seperti ini. Kita sedang melaksanakan perintah Allah. Seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar Bapak sekalian, ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mukul mayat, kira-kira Nabi Musa berdoa apa enggak kira-kira nih? Pasti berdoa dong. Kita ke toilet aja suruh berdoa, makan suruh berdoa gitu. Masa ini suruh ngidupin wong mati nggak berdoa? Dan doa itulah yang nggak dipaparkan di Al-Quran Bapak sekalian. Kita harus riyadhah sendiri, nyari sendiri untuk mendapatkan doa-doanya nabi-nabi seperti itu. Dan doa-doanya nabi itu adalah ismu adom. Jadi Bapak sekalian, setiap orang yang punya barkun ini sama beliau Pak Kiai itu dikasih doanya. Doanya adalah kuncinya ismu adom. Contoh di istighfar Bapak sekalian, istighfar itu banyak. Cuman ada sayyidul istighfar. Di sholawat, misalkan sholawat itu banyak, ada ribuan jenis sholawat. Makanya terkumpul dalam satu kitab, nama kitabnya Dalailul Khairat. Tebalnya segini. Bahkan ada yang riyadhah puasa sampai 3 tahun, bahkan dari 9 tahun, ada yang 12 tahun. Muasani, gitu ya. Begitu juga ismu adom Bapak sekalian. Ismu adomnya ada puluhan jenis ismu adom. Yang dikasih Pak Kiai ini adalah kuncinya ismu adom. Nanti ada sedikit penjelasan tentang itu sama beliau, gitu ya. Jadi Bapak sekalian, ketika kita sering bacakan, artinya kita sedang mengagungkan Gusti Allah. Karena Allah perintah kepada kita di Al-Quran untuk mengagungkan Allah itu banyak. Salah satunya di surat Al-Mudaththir, ayat yang paling pendek yang saya hafal. Kata Allah, Farabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Dengan cara apa kita mengagungkan Allah Bapak sekalian? Kalau kita nggak tahu, nggak paham gitu ya. Makanya buat yang punya ini pasti dikasih tahu sama Pak Kiai. Seperti itu Bapak sekalian. Jadi barcode ini formulatornya langsung Gusti Allah, Pak. Karena yang bikin sapi itu bukan kita, ya. Langsung Gusti Allah formulatornya. Jadi luar biasa. Makanya ketika barcode ini ada di kita, ini menjadi pagernya kita.
Jadi keadaan orang niat jahat dipastikan tidak mungkin mampu. Orang mau nyantet segala macam dipastikan tidak mungkin mampu. Saya tes itu, Pak. Ketika Pak Kiai ngomong seperti itu, saya tanya tukang santet, Pak. Temenan apa ini Pak Kiai kan gitu ya? Saya kebetulan di Purwokerto ada orang Banyuwangi tukang santet, Pak. Saya bilang beliau pembunuh bayaran. Satu nyawa harganya 1,5 M. Biasanya persaingan bisnis, beliau cerita ke saya. Dan saking ampuhnya santetnya beliau, orang lagi jalan gitu bikin rubuh langsung mati bisa, Pak. Nggak dibikin kecelakaan, nggak bikin sakit dulu, tidak seperti itu. Saya tanya, Bang, kalau ada orang punya barang ini gitu ya, kira-kira santetnya jenengan mampu apa enggak gitu. Barang apa lah ya, kebetulan biasa sering jualin herbal saya biasanya gitu ya. Ini barangnya ini, Bang, cocol kata gitu kan. Coba le saya tadi diminta dipegangin begini, dilihatin ada sekitar 5 menit lah. Dia bilang nggak mampu lah katanya. Ini terlalu putih, punya saya terlalu hitam. Kalau masih abu-abu boleh rampung, katanya begitu, Pak. Jadi Bapak sekalian, bahwa barkun ini luar biasanya gitu ya. Dan ketika kita ingin orang yang kena santet itu insya Allah sangat bisa gitu ya. Insya Allah sangat bisa. Dan terbukti orang biasa aja, ibu-ibu rumah tangga gitu ya, ketika ingin tetangganya yang biasa kena santet gitu, bisa, Pak. Karena keajaiban doa tadi, ismu adom tadi gitu, seperti itu. Jadi barkun ini atau tanduk sapi ini, semua tanduk sapi secara alami dia sudah memiliki energi, Pak, yaitu energi metafisika. Di YouTube itu banyak orang yang meneliti tentang energi metafisikanya tanduk sapi. Nah, energi yang sudah ada secara alami ini sama beliau Pak Kiai itu diaktifkan, powernya dinaikkan dengan kehebatannya Ismu Adom tadi, seperti itu. Dan doanya dikasihkan ke kita. Makanya ketika kita sering bacakan nyatu dengan kita itu luar biasa. Makanya biasanya itu dicek sama Pak Kiai. Kalimah yang sering kita bacakan itu sudah nyatu belum sama kita. Kalau sudah nyatu itu apa yang jadi gitu ya, yang nyatu sama kita. Misalkan cahayanya kalimah, keberkahannya kalimah, atau karomahnya kalimah, atau mukjizatnya kalimah, atau keagungannya kalimah. Seperti itu dicek sama Pak Kiai, seperti itu. Jadi ketahuan, Pak, seperti itu sama beliau ahlinya gitu ya. Makanya Bapak sekalian, barkun ini luar biasa, seperti itu. Oke, nyampe sini kira-kira ada yang mau nanya mungkin? Sebelum saya akhiri, karena waktunya juga biar nggak terlalu siang. Ada yang mau nanya mungkin? Monggo, Bapak dulu itu. Monggo, Pak. Ada mic lagi, Bos? Oh, ini ada nih. Iya. Yap. Itu dulu, itu bapaknya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Sebagai direkam. Perkenalkan, nama saya Joko dari Magetan. Menyikapi dari penjelasan untuk bahwa barkun salah satu bentuk pengobatan yang sifatnya menggaruk ya, untuk ngerok ya. Nah, secara serius, secara kesehatan mungkin kata-kata juga selain barkun banyak yang kerok-kerok. Ya. Nah, itu menyatakan mengikis pada kulit dari baru-baru. Apakah dari barkun itu bisa untuk seperti itu efeknya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi ada beberapa energi. Yap. Salah satu energi yang secara otomatis memang apa sudah secara dari kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala tetap dalam kodratullahnya memang sudah ada dari meskipun tidak ada hijabah atau istilahnya doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat Pak Joko ini yang sangat luar biasa. Oke, yang pertama kerok-kerok ya. Jadi alat lain banyak kerok-kerok gitu ya. Jadi di kita di Indonesia ini terutama sudah terkenal dengan tatonya, tato. Kalau lagi panas ditato biasanya gitu ya.
tapi biasanya dengan koin. Oke. Jadi kenapa dokter tidak menyarankan? Yang banyak sekali dokter itu tidak menyarankan untuk kerokan karena akan memperlebar pori-pori kan gitu ya. Oke. Dan ketika koin, Pak, bedanya dengan tanduk ini, ketika dengan koin itu dia memiliki unsur panas. Makanya ketika panas dengan panas, tubuh kita memiliki sifat unsur panas juga gitu ya. Jadi kurang efektif sebenarnya. Makanya yang asli sebenarnya harus dengan bawang, misal gitu. Kalau dokter yang belajar tentang kesehatan alami biasanya menyarankan dengan bawang, biasanya bawang merah seperti itu. Makanya kalau anak kita biasanya yang masih bayi itu panas, biasanya dikerok sama bawang biasanya. Itu yang bagus seperti itu, Pak. Cuman kita sudah terkenal dengan benggol apa ya? Iya, itu emang sebenarnya bagus sih. Rata-rata kalau orang masuk angin gitu ya, dikerok dengan itu sembuh biasanya. Udah teruji itu. Kita nggak bisa mengingkari itu gitu ya. Dan ketika dengan tanduk ini